Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, di sini di tangan saya sudah ada HP Vivo Y12 dalam keadaan LCD pecah. Nah, dia di sini Vivo Y12. Dia sama seperti Vivo Y15, Y17 sama ya. Di sini LCD-nya pecah. Kita coba untuk mengganti dengan spare part yang baru, namun kita harus melepas SIM tray terlebih dahulu. Kemudian di bagian SIM tray ini kita lakukan pembongkaran seperti yang saya lakukan ya. Hati-hati jangan sampai langsung ditarik karena ada fleksibel fingerprint ya, harus dibuka dulu. Sini ada baut satu. Nah, dirasa fleksibel fingerprint sudah terlepas. Kemudian kita lepas semua baut dari penutup mesin di Vivo Y12 atau Y15 dan Y17. Sama ya teman-teman. Di sini kita buka bautnya dulu satu persatu, jangan sampai berceceran ya. Bautnya jangan sampai berceceran, kumpulkan di backdoor. Nah, setelah itu kita lepas soket baterai dari mesin ya. Kemudian soket LCD. Nah, ini soket LCD dan ini cara membuka baterainya seperti ini ya. Ditarik. Nah, seperti ini. Hati-hati jangan terlalu ditarik karena ada fleksibel charger juga di situ. Oke, ini bagian LCD. Seperti biasa saya menggunakan silet atau semacam untuk membuka LCD, namun di sini saya menggunakan silet ya untuk mempermudah membuka LCD karena di sini LCD-nya sudah pecah. Jadi saya tidak menggunakan blower, cuman menyayat di bagian pinggir LCD untuk mengelupas dari frame itu sendiri. Oke, kita tarik saja. Nah, seperti ini. Di sini ada bercak-bercak bekas air ya. Nampaknya jatuh kena air mungkin ya. Oke, kita bersihkan di bagian frame yang bekas lemnya ya. Karena nanti pada proses pemasangan LCD baru akan mengganggu atau mengganjal. Kita siapkan LCD barunya. Di sini saya sudah menyiapkan LCD baru buat Vivo Y12. Oke, ini adalah LCD barunya. Teman-teman bisa beli di toko spare part atau di toko-toko online dengan rating tertinggi dan bagus. Hati-hati untuk pemasangan LCD di Vivo jenis Y12 atau seri yang lainnya. Jangan sampai terlalu ditekan karena akan mengakibatkan IC kaca retak dan layar menjadi remang-remang. Oke, di sini saya menggunakan label sendiri ya. Saya menggunakan label punya saya sendiri untuk menandai bahwa nanti kalau misalkan diservis handphone ini masuk di tempat saya. Setelah itu kita lakukan pemasangan LCD ke frame di Vivo Y12. Namun sebelumnya kita bersihkan dahulu pinggiran atau frame yang bekas lem bawaannya tadi karena bisa mengganggu atau mengganjal proses pemasangan LCD barunya. Oke, teman-teman bisa lihat seperti ini proses pemasangan LCD yang saya lakukan agar hal-hal yang semacam LCD retak
tidak terjadi ya. Kebanyakan pemasangan LCD di toko dites oke, namun pas setelah dipasang LCD jadi rusak atau terlalu tertekan. Oke, teman-teman bisa lihat seperti ini ya pemasangannya ya. Oke, setelah itu kita pasang baterainya, kita posisikan seperti semula. Kita pasang soket baterai ke mesin. Namun hati-hati jangan terlalu ditekan di bagian layar LCD karena bisa berakibat fatal, yaitu bisa layar menjadi remang-remang atau rusak ya. Oke, setelah soket baterai masuk ke bagian mesin atau sudah terpasang, kita coba lakukan pengetesan. Oke, tampilan layar Vivo sudah timbul ya, logo Vivo sudah timbul. Biarkan saja, kemudian kita pasang kembali tutup bagian pengaman mesin ya. Kita pasang kembali baut-baut seperti sedia kala. Jangan sampai ada baut yang tidak terpasang karena akan mempengaruhi kualitas handphone itu sendiri. Kita pasang satu persatu kawan. Saya mohon jangan di skip ya, biar tidak terjadi gagal paham atau sejenisnya. Kita pasang satu persatu bautnya. Oke, jangan sampai ada yang tidak terpasang. Buat teman-teman silahkan lihat video saya yang lainnya. Semoga bisa membantu para teknisi pemula atau para user yang ingin memperbaiki handphonenya sendiri. Oke, kita pasang fingerprintnya, kita lakukan pengeleman ya atau pengaman dari soket fingerprint itu sendiri, jangan sampai tidak terpasang. Oke, dirasa cukup pemasangan. Lakukan, teman-teman bisa lakukan pemasangan backdoor seperti yang saya lakukan. Jadi teman-teman tidak usah menekan bagian LCD, cukup seperti yang saya lakukan seperti ini. Kita rapatkan bagian backdoor ke frame tetapi tidak menekan LCD. Itu teknik saya agar proses pemasangan di semua handphone atau pemasangan LCD di semua handphone smartphone model tipe Phonik dan sebagainya seperti yang saya lakukan ini, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kita siapkan isolatif bening ya, jangan menggunakan karet gelang. Kebanyakan teknisi menggunakan karet gelang karena karet gelang penekanan buat LCD akan mempengaruhi IC kaca akan pecah dan LCD akan menjadi remang-remang atau LCD rusak dan cacat. Oke, di sini saya menggunakan lem dari Live ya, merek Live, karena proses pemasangan atau lemnya cepat
kering ya, sekitar setengah jam udah kering. Kita lakukan pemasangan lem LCD atau lem touchscreen di bagian frame seperti yang saya lakukan ini. Hati-hati jangan sampai bagian tengah kena lem, karena nanti pada proses penggantian selanjutnya akan sulit untuk membuka LCD. Kita lakukan pengeleman di bagian pinggiran frame dari handphone itu sendiri. Oke, teman-teman bisa ngikutin cara saya seperti ini. Saya menggunakan lem dari pinggir ke pinggir, tidak mengelem di bagian tengah ya, karena akan sulit untuk membukanya kembali jika handphone rusak kembali. Oke, setelah lem dirasa cukup sepenuhnya, kita lakukan perapatan seperti ini. Jangan terlalu ditekan, kita sesuaikan letak titik kamera dan kita lakukan pemasangan isolatif. Jangan terlalu ditekan. Teman-teman bisa lakukan trik ini dengan mudah ya. Inilah trik saya, tips seputar pemasangan LCD di semua handphone Android jenis smartphone ya, tipe sekarang ya, model-model terbaru, karena LCD-nya cukup tipis, rentan untuk pecah. Kita lakukan proses pemasangan isolatif seperti yang saya lakukan. Jangan sampai terlalu ditekan ya, cukup menempelkan saja untuk membantu proses pengeringan lem dari LCD ke frame. Buat teman-teman yang baru bergabung dan teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komentarnya, terima kasih. Karena di 1000 lebih subscriber saya akan mengadakan giveaway ya. Oke, pemasangan isolatif sudah selesai. Kita lakukan pengetesan LCD. Oke, setelah dirasa cukup beres ya, cukup rapi, lakukan pengetesan LCD sudah oke. Sekian dulu, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mantap.